Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas PGMID dengan anggota Kusnul Ida Masufah, Dewi Fibiola, Sukma Friski Aryan. Di sini kami akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dasar profesi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yang diampu oleh beliau Ibu Medina Nur Asyifah Purnama MPDI. Dalam video ini kami akan menjelaskan 4 submateri, yaitu pengertian profesi, profesional dan profesionalisme, karakteristik dan persyaratan sebuah profesi, jenis profesi, dan guru sebagai sebuah profesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesi ini adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Nah, profesi ini adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang ini menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi. Selanjutnya adalah pengertian profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa profesional ini bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Profesional ini adalah seorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencaharian. Misalnya seperti seorang guru, dosen, dokter, dan masih banyak lagi. Pengertian yang terakhir adalah pengertian dari profesionalisme. Ini berasal dari kata profesi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme ini adalah tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Sedangkan profesi merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Suatu profesi disatukan oleh latar belakang pendidikan yang sama serta memiliki keahlian yang tertutup dari orang lain. Orang yang bergabung dengan kelompok, kemudian profesi ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki kebanyakan orang lain. Bisa disimpulkan bahwasanya profesi ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tertentu, bukan sembarang orang. Misalnya saja ketika kita ingin menjadi seorang guru atau berprofesi sebagai seorang guru, ya kita harus menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kita harus menempuh pendidikan S1. Misalnya ingin menjadi dosen, ya berarti kita harus menempuh pendidikan S2 dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah profesi. Kemudian profesional. Profesional di sini adalah ketika kita menjadi seorang guru, ya berarti kita harus profesional di mana kita harus berdisiplin dan kerasan dengan pekerjaan kita. Untuk profesionalisme sendiri, ketika kita sedang menjalankan profesi guru tersebut, ya kita harus berprofesionalisme dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Kita tidak boleh yang namanya memberikan etika atau attitude yang buruk kepada peserta didik. Jadi kita harus menjalankan profesionalisme sebagai seorang yang memiliki profesi sebagai guru. Karakteristik profesi. Sebuah pekerjaan bisa dikatakan profesi apabila yang pertama menjadi sumber pendapatan utama. Suatu jabatan dikatakan bisa memenuhi unsur profesi apabila dilakukan karena menjadi sumber pendapatan utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Karena suatu jabatan dilihat sebagai sumber pendapatan utama, maka orang akan melakukan sesuatu yang terbaik dan optimal yang bisa dilakukan terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu curahan waktu kerja terbesar. Misalnya saja, seorang guru akan mencurahkan waktu kerjanya yang terbesar pada aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya menjadi seorang guru. Misalnya saja, mempersiapkan bahan atau materi untuk pengajaran, mengoreksi latihan, dan memperdalam cara dan strategi baru yang berinovasi dalam mengajar. Yang ketiga, yaitu keahlian dan kompetensi khusus. Sebuah profesi tertentu memiliki keahlian dan kompetensi tertentu pula, seperti keahlian seseorang guru berkaitan dengan kemampuannya dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan khusus. Jika seorang ingin menjadi guru, maka seseorang calon guru harus menyelesaikan pendidikan strata 1 yang berhubungan dengan isi dan substansi yang akan dikerjakan. Setelah itu, dia harus mengikuti pendidikan keprofesian sebagai guru di lembaga yang direkomendasikan menurut aturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu standarisasi. Melalui standar, seorang profesional bisa diuji atau dinilai keahliannya dan kompetensi yang dimilikinya. Pengujian dan penilaian terhadap kompetensi diuji secara periodik dan berkelanjutan sehingga keahlian dan kompetensi dari suatu profesi bisa terstandar. Dalam profesi guru, standarisasi dilakukan melalui sertifikasi guru. Yang keenam yaitu organisasi dan kode etik profesi. Kode etik profesi guru Indonesia meliputi: yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang kesepuluh, guru memelihara hubungan baik antara orang tua murid dan masyarakat dalam menciptakan tanggung jawab dalam pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis profesi guru sebagai sebuah profesi. Yang pertama yaitu tenaga kependidikan. Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kependidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan diantaranya yaitu satu, kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya seperti edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk kepala satuan pendidikan yaitu satu, kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer singkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Selanjutnya yaitu rektor. Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2009. Rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada halayak luas. Selanjutnya yaitu wakil atau kepala urusan. Umumnya, pendidikan yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contohnya yaitu kepala urusan kurikulum. Selanjutnya yaitu tata usaha. Adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya yaitu administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, dan administrasi inventaris dan lainnya. Selanjutnya yaitu laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium.
Yang kelima yaitu pustakawan. Ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lainnya. Selanjutnya yaitu pelatihan ekstrakurikuler. Dan juga ada petugas keamanan, yaitu menjaga sekolah dan juga membersihkan sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tenaga pendidik. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu satu guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu konselor. Konselor adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, berlatar belakang pendidikan minimal setara 1 atau S1 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan bidang PPB. Selanjutnya yaitu pamong. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan moda pendidikan non formal dan informal. Lalu selanjutnya widyaswara, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu tutor. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Tutor merupakan bimbingan dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajarannya. Selanjutnya yaitu instruktor. Instruktor adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. Selanjutnya yaitu fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu guru sebagai sebuah profesi. Makna guru atau pendidik pada prinsipnya tidak hanya memiliki kualifikasi keguruan secara formal, melainkan mereka harus memiliki kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam ranah kognitif, maksudnya adalah menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya, sedangkan afektif berarti menjadikan siswa mempunyai sikap dan perilaku yang sopan, dan secara psikomotorik mampu menjadikan siswa terampil dalam melaksanakan aktivitasnya secara efektif dan efisien.